Masak hati ayam daun kandis dalam bambu dan bakar ikan patin untuk kita makan bersama di kebun. Hai teman-teman, seperti biasa balik lagi di kegiatan kehidupan Kak Nel di kebun. Oke, baiklah teman-teman, ini tuh masih kelanjutan video kita yang kemarin. Video yang kerja di kebun Kak Nel nyemprot kebun sawit. Nah, ceritanya ini tuh Kijang lagi main sama Mamas. Main sembunyi-sembunyi gitu loh, geng. Ada aja lah kerjaan si Mamas ya. Nah, ini tuh Mamas lagi bolak-balik ikan patinnya. Nah, kalau Kak Nel di sini ada kerjaan sendiri. Ini ceritanya karena itu tuh mau masak buat diri sendiri. Kalau yang lain kan udah dimasak, punya Kak Nel aja yang belum. Tadi itu kan Kak Nel ada petik daun asam kandis. Ini mau Kak Nel masak dicampur pakai hati ayam. Dan daun asam kandisnya itu daun asam kandis yang masih muda-muda ya teman-teman. Pucuk-pucuk mudanya gitu. Kalau yang muda kan masih bisa dimakan, tapi kalau yang tua kan udah nggak bisa. Untuk masaknya ini juga Kak Nel mau masaknya pakai bambu ya teman-teman. Ya seperti inilah kita di kampung. Kalau di hutan males bawa barang-barang, ya udah masaknya pakai bambu aja. Kalau ditanya soal rasa, pastinya rasanya itu lebih enak. Aroma khasnya gitu loh teman-teman kalau udah masak dalam bambu, apalagi kalau udah masak ayam. Bukan cuma ayam aja sih, daging-dagingan yang lain juga enak. Pokoknya menurut Kak Nel yang udah terbiasa hidup di kampung, lidah-lidah yang bukan lidah kota, masakan di bambu itu adalah masakan yang paling top, marketop top pokoknya. Ya meskipun dimasak nggak pakai bumbu, kalau udah ada garam micinnya aja udah nikmat sekali. Begini aja menunya menurut Kak Nel udah istimewa sekali. Karena dengan cara masak kita yang seperti ini, kita itu udah terbiasa. Dan karena setiap orang juga punya ciri khas masakannya masing-masing ya teman-teman. Oh iya, kemarin itu kan banyak yang tanya, kakak kalau masak dalam bambu itu bambunya harus dicuci dulu apa enggak? Boleh dicuci, boleh juga enggak. Ya lebih bagusnya dicuci dulu. Karena kan bambu itu tuh ada bulu halusnya, gatal-gatal gitu, jadi lebih baiknya itu dicuci. Oh ya, ini tadi Kak Nel juga ada bikin sambal kecap. Nah, udah siang sekitaran jam 11-an, jadi di sini kita udah siap-siap pada mau makan. Nah, ini ikan patinnya udah kita angkat. Ini tadi kita bakar ikan patinnya itu nggak pakai bumbu sama sekali ya teman-teman. Pokoknya karena itu kalau udah bikin bakar-bakaran itu jarang pakai bumbu. Pokoknya tergantung lidah masing-masing aja ya, karena itu lebih suka rasa yang original kayak gini. Manisnya itu berasa kalau nggak dikasih apa-apa. Ini mau Kak Nel coba dulu lemaknya dicocolin pakai sambal kecapnya. Mantap. Dan mereka juga udah mulai makan. Untuk hati ayamnya kita tadi juga udah matang. Lanjut aja di sini kita tuangin dulu. Nah, seperti ini bentukannya ya teman-teman. Baunya itu sangat wangi. Untuk rasa kuahnya ini tuh asam seger gitu ya teman-teman. Jadi selain buah asam kandis yang asam, daunnya juga asam. Jadi cocok buat dimasak pakai daging atau pakai ikan. Tapi ya itu tadi kita harus menggunakan daun asam kandis yang masih muda. Kalau yang tua Kak Nel belum tahu. Soalnya kalau daun asam kandis yang tua itu Kak Nel belum pernah nyoba. Pohon asam kandis sendiri di sini tuh juga masih ada teman-teman. Oke lah, di sini kita siap-siap mau makan dulu. Ini kan sampai mania nih dari tempat. Kita mau makan, geng. Nih, apanya? Nanti malam dengan hotel tuh. Lemak ikan patin sama ini tadi. Lepun. Bukan. Kita namanya nih ya? Itu namanya Ati ampela sama daun kandis nih. sama enak itu kan nanti. Enak. Makanya nyampur ke dadu. Kayak nyampurut mati diri. Untoknya. Yang aneh jadi boleh. Masa itu? Enggak mah coba mau buat nap. Saliter ya. Yang nabutnya habis. Karena habis anu dari kan. Oh, habis kan. Karena aku nambahin ini Mamat. Tahu. Nah, beginilah makan enak ala-ala kita di kampung. Kalau udah masak di hutan, makan di hutan nggak bisa nambahnya 1 kali, pastinya 2-3 kali. Makanya kalau udah masak-masak di hutan kayak gini harus bawa nasi yang banyak. Nah, selesai makan tadi karena kepengen banget minum es, jadi ini tadi 1 orang Kak Nel suruh pulang. Kalian ngambil racun juga soalnya tadi racun kita itu kurang. Nah, ini tuh mereka lanjut lagi buat kerja. Untuk air di tampungan kita tadi juga udah habis. Jadi di sini tadi abang sepupunya Kak Nel suruh buat langsiran air. Ya beginilah ya teman-teman, kalau kebun itu jauh dari air. Kalau mau nyemprot kayak gini tuh susah sekali, apalagi kalau nyemprotnya di musim kemarau. Jadi kalau udah kerja kayak gini harus beberapa orang yang diajak. Jadi nantinya mereka itu punya kerjaannya masing-masing. Oke, ini mereka lanjut kerja lagi, udah nggak luas lagi teman-teman. Nah, buat yang kemarin nanyain racun rumput yang Kak Nel pakai itu racun apa? Racun rumputnya Kak Nel lupa namanya apa, nanti aja Kak Nel spill. Ini mereka lanjut kerja lagi. Karena hari ini kalian itu mintanya kebun ini tuh harus selesai disemprot hari ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, geng. Jadi tadi untuk racun yang kita pakai itu habisnya 5 liter. 1 liternya di tempat Kak Nel dihargai 100.000. Berarti 5 liter 500.000, dan itulah gaji mereka nanti bakal mereka bagi.